Salam data. Baik, sekarang kita berada pada tahapan paling akhir dalam pengujian hipotesis, yaitu interpretasi dari masing-masing tabel output di SPSS ya. Nah, di SPSS beberapa tabel akan keluar ya, baik dari case processing summary. Jadi di sini adalah untuk melihat bagaimana kelengkapan dari datanya, apakah ada yang missing, ada yang hilang, atau yang sempurna semua, totalnya semua valid ya. Nah, di situ tidak perlu kita interpretasikan, kita hanya cukup mengecek saja apakah semua data kita sudah baik, sudah penuh ya. Kita mulai dari usia yang dihubungkan dengan kejadian ya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari masing-masing selnya ya. Bagaimana cara kita membaca ini? Contoh seperti ini ya. Bahwa bagi ibu hamil yang berusia lebih dari 25 tahun dan tidak mengalami kejadian ISK sebanyak 7 orang ya. Sedangkan yang mengalami kejadian ISK sebanyak 3 orang. Nah, bagi ibu hamil yang usianya kurang dari sama dengan 25 tahun dan tidak mengalami kejadian ISK sebanyak 3 orang. Sedangkan yang mengalami kejadian ISK sebanyak 7 orang. Nah, ini secara detail penggambaran terkait dengan pengkelompokan klasifikasi dari masing-masing kategori di kedua variabel ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan persentase? Mana yang kita gunakan? Tergantung ya, mana yang kita inginkan dalam sudut pandang kita sebagai peneliti. Apakah dilihat dari konteks usianya, apakah dilihat dari konteks kejadian ISK-nya, atau dilihat dari totalnya ya, karena masing-masing nanti akan berbeda-beda ya. Nah, ini sekilas terkait dengan cross tabulasi atau tabel silang dua arah ya, antara usia dengan kejadian ISK. Lalu bagaimana dengan nilai chi-square-nya? Ini kita masih menggambarkan secara deskriptif ya. Sekarang kita bagaimana cara kita untuk memutuskan apakah tolak atau terima H0-nya ya, tertolak atau gagal tolak atau tidak cukup bukti ya untuk bisa menolak H0. Nah, di sini ada beberapa satuan alat uji yang keluar, ada Pearson chi-square, continuity correction, likelihood ratio, sampai dengan McNemar test. Mari kita lihat masing-masing ya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya pada materi tersebut, uraian yang di video di awal, maka kita lihat dulu data ini. Tabel ini merupakan tabel 2x2 ya. Ini ada 2 kategori per masing-masing variabel ya. Ini ada 2, ini ada 2. Oke. Jadi ini merupakan tabel silang 2x2, tabel kontingensi 2x2 ya. Sehingga Pearson chi-square ini bisa digunakan untuk menguji hipotesisnya. Sebelumnya tapi ingat, lihat dulu bahwa ada nggak nilai ekspektasi yang kurang dari 5. Ternyata dari item info nomor B ini, keterangan nomor B ini, ternyata tidak ada ya, 0 sel. Berarti nggak ada satupun sel ini ya, sel ini yang bernilai ekspektasinya kurang dari 5. Paling kecil 5 semua. 5, 5, 5, 5. Semua 5 ya. Semua 5. Jadi aman. Jadi kita menentukan hipotesisnya bisa dengan menggunakan nilai chi-square-nya ini ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan? Tentu pembandingnya adalah 5% atau 0,05. Sehingga jika dibandingkan dengan 0,05, maka nilai Pearson chi-square-nya lebih besar. Yang berarti bahwa apa? Gagal tolak atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Berarti apa? Tentu jawabannya tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan antara usia terhadap kejadian ISK ya pada alfa 5% ya. Oke, itu yang pertama. Baik, kita beralih pada tabel yang kedua berikutnya. Nah, ini tabel berikutnya di symmetric measures. Ini kita bisa melihat nilai koefisien kontingensinya ya, berapa sih besarnya. Nah, nilainya di sini kan 0,074 tadi yang sudah di atas.
nilainya 0,371 ya. Berarti 37,1% usia berhubungan terhadap kejadian ISK ya. Oke, jadi seperti itu penggambarannya. Jadi kita cukup pilih nominal by nominal, jangan pilih interval by interval, ordinal by ordinal ya. Cukup gunakan nominal by nominal saja karena data kita merupakan data nominal. Oke. Kemudian tabel berikutnya ada risk estimate. Nah, ini risk estimate ini adalah RR, relative risk dan odd ratio. Yang mana relative risk? Relative risk yang ini ya. Oke, ini relative risk-nya, ini yang odd ratio-nya, rasio kecenderungannya ya, yang lebih dari 25 berbanding kurang dari 25 tahun ya. Ini nilai OR-nya, ini nilai RR-nya, relative risk-nya. Oke, itu untuk penggambaran di usia terhadap ISK. Baik, coba kita lihat sekarang ke bawah pada kasus yang berbeda. Kita cek pada kasus di mana R kali C ya, baris kali kolom. Baris kali kolom, di mana baris kali kolomnya nilai barisnya lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Oke, kita cek di sini. Ya, usia kehamilan. Ini usia kehamilan, ini 3. Jumlah kategorinya ISK tetap 2. Ya. Nah, di sini lihat tidak ada nilai dari exact Fisher. Ya. Nilai exact Fisher nggak ada. Kenapa? Karena di exact Fisher hanya ada muncul kalau tabelnya 2 kali 2 ya. Oke, sekarang kita coba cek kasus lain. Nah, di sini misalkan, nah ini masih 2 kali 2 penggantian underwear terhadap kejadian ISK ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat angka-angkanya, ternyata 2 sel atau 50% have expected count less than 5. Nilai ekspektasinya kurang dari 5. Nah, ini nggak boleh ya. Dalam chi-square ini nggak boleh. Maka Pearson chi-square harus dikoreksi dengan menggunakan koreksi Yates atau menggunakan exact Fisher kalau dia 2 kali 2 ya. Nah, kita lihat di koreksi Yates dengan menggunakan continuity correction, ternyata nilainya 0,007 ya. Di exact Fisher nilainya 0,005 ya. Nah, tentu kalau kita bandingkan dengan 0,05, semua angka ini ada di bawah ya, lebih kecil dibanding 0,05 ya. Mana yang kita pakai? Nah, kalau kita lihat dari keterangan atau kriterianya, koreksi Yates digunakan jika nilai ekspektasi kurang dari 5 ya. Exact Fisher digunakan kalau nilai N-nya kurang dari 20 maupun ekspektasi kurang dari 5. Jadi gunakan saja continuity correction ya, koreksi Yates di sini. Sehingga nilainya 0,07 ini lebih kecil dari 0,05, maka diputuskan tolak H0 bahwa terdapat hubungan antara penggantian underwear terhadap kejadian ISK. Jadi ibu yang mengganti underwearnya lebih dari sekali cenderung tidak mengalami ISK ya. Lihat dari tabel ini. Ini ada 8, yang mengalami ada 9 ya, kalau dia cuma sekali ganti satu hari ya. Nah, ini merupakan hasil dari chi-square untuk tabel 2 kali 2. Baik, sekian interpretasi dari hasil output ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Terima kasih.